Assalamualaikum. Ustadz Zaidul Akbar, saya mau bertanya. Apa bahan baku yang baik untuk perut kita? Apa bahan bakunya? Apa bahan baku yang terbaik untuk perut kita ini, Bapak sekalian? Bahan baku paling baik adalah asam amino. Di mana kita bisa dapatkan asam amino yang terbaik? Asam amino yang terbaik kita bisa dapatkan dari madu. Madu itu isinya asam amino sebenarnya. Yang pertama itu sebabnya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, fihi shifa'ul linnas. Dalam madu itu terdapat kesembuhan. Jadi orang minum madu itu, saya mencoba membahasakan sebenarnya bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Karena gen kita itu kan bahan bakunya asam amino, ya, bahan bakunya asam amino. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua apa asam amino yang terbaik? Kurma. Kurma itu isinya asam amino. Ya. Dan asam amino lagi-lagi saya sampaikan dia bahan baku pembuat atau mungkin bahan struktur gen itu asam amino. Ya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah itu sebenarnya ada banyak hal yang menarik Bapak sekalian. Saya waktu lihat ada satu produk ciptaan Allah asam amino isinya, saya lihat ini produk kok canggih banget gitu kan, dilindungi, di cover gitu kan, ada serabutnya di luar, ada cangkangnya, di dalamnya ada air, kan air kelapa tuh. Semakin dia berharga, semakin dia mengandung kandungan yang banyak, saya mencoba menganalisa gitu kan, maka semakin baik isinya gitu kan. Semakin susah dibuka, semakin baik. Kelapa kan susah dibuka. Sama kayak duren kan? Iya kan, duren kan sudah dibuka. Duren tuh paling yang berharganya apa sih? Bukan dagingnya, bijinya. Ya Bapak Ibu nanti buka di browser gitu kan, lihat kandungan biji durian itu apa? Durian seed nanti lihat. Ternyata asam amino isinya. Sama kayak air kelapa. Sama kayak air kelapa. Ya, jadi itu air yang paling steril yang sebenarnya kalau kita mau pakai modal air kelapa aja itu udah luar biasa sekarang manfaatnya. Bahkan kalau Bapak Ibu nyobain ya, pernah guru saya cerita gitu kan, jadi kalau racun cair gitu dimasukkan ke dalam kelapa itu gumpal ya. Kuatnya kemampuan koagulasi atau mengisolir air kelapa itu ketika masuk racun di sana. Ya, airnya aja. Ya, itu salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa ya. Seperti itu. Di asam amino tuh, nah, asam amino kan ada modu, ada kurma, dan semua jenis produknya lebah sebenarnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yang saya sampaikan tadi, modal rempah sama rimpang tadi loh, modal rempah sama rimpang. Ya. Kunyit, jahe, ya, ketumbar, ya, atau kayu manis, ya. Itulah modal kita. Jadi tiap hari Bapak sekalian, kalau seandainya nih kita mengasup itu, akan banyak terjadi perubahan kesehatan. Kemarin waktu saya ke Padang, saya bilang, sayang orang Padang ini jarang minum air kelapa. Padahal di Padang itu kan penuh dengan air kelapa, penuh dengan pohon kelapa gitu kan. Sebagaimana pabrik semen di sana sudah disiapkan Allah batu kapurnya, bukit batu kapur, ada juga bukit tanah liat untuk bikin semen. Sama juga dengan kebutuhan manusianya sebenarnya. Kita lihat sepanjang pesisir Padang Pariaman atau Padang Panjang itu kan itu semua tuh kan, pohon kelapa semua. Kalau seandainya dibikin gerakan warga Sumbar minum air kelapa sehari 1 atau seminggu 2-3 kali aja, akan banyak tensi yang turun sebenarnya insya Allah. Asal jangan pakai sirup air kelapanya. Jadi air kelapanya ya diminum aja langsung kayak begitu, entah Anda kasih madu atau mungkin dikasih kurma, di blender gitu kan, bisa banyak ya. Apa yang terjadi? Dia akan repair, dia akan perbaiki semua tuh yang tadi konslet tadi akan diperbaiki sama dia insya Allah seperti itu. Jadi simple, asal apa? Asal kita komit sekalian. Cheating boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh. Kalau cheating tiap hari bukan cheating, namanya doyan. Cheating tiap hari namanya doyan gitu kan, bukan cheating lagi gitu kan. Ya. Meskipun kadang-kadang beberapa yang saya temukan teman-teman gitu kan, ketika mereka ya sudah biasa pola hidup sehat ya seperti itu, ternyata ibadah lebih gampang, lebih mudah, gampang nangis, itu efeknya ke sana coba. Terutama kalau Anda mulai, kalau pengen mata itu lebih gampang menangis karena Allah banyakin buah sama sayur. Secara ciptaan Allah kan begitu. Coba lihat, lebih banyak mana hewan sama tumbuhan di muka bumi, lebih banyak tumbuhan. Ya, maka makalah tumbuhan lebih banyak. Memang secara, kalau kita bahas, kalau mungkin secara komponen manusianya, memang living food itu adanya pada sayur atau buah-buahan atau tumbuhan. Living food itu. Karena mereka yang mendapatkan sinar matahari. Ya.
Semakin tidak banyak pengolahan, semakin berenergi. Mungkin yang kemarin sempat baca tulisan saya tentang listrik gitu loh. Jadi kan apa tuh namanya, pohon gitu kan, tumbuh tuh kan mereka menggrounding sinyal dari elektron-elektron dari partikel apa namanya listrik dari langit itu untuk di-grounding masuk ke tanah kan gitu kan sebenarnya. Jadi mereka punya listriknya. Listriknya tuh mereka yang dapatkan, nggak ada bisa didapatkan dari hewan-hewan atau mungkin makhluk hidup gitu kan. Mereka yang punya kemampuan itu untuk menyerap tadi. Ya, seperti itu. Jadi semakin banyak Allah contoh mungkin di Indonesia nggak banyak anggur. Ya, anggur warnanya ungu. Terus gantinya apa? Terong. Makan terong aja kan sama tuh kan. Setiap yang Allah ciptakan di situ ada warna kuning atau warna ungu atau apa, biasanya kalau nggak either itu di sayur, di buah juga ada tuh. Selalu ada kayak gitu. Ya. Kita mungkin nggak ada ya mungkin katakan jeruk sankis gitu kan. Yang sekarang juga kadang-kadang saya bingung lihat jeruk sankis tuh, ini bijinya kemana gitu kan, sudah pada hilang. Kalau nggak ada biji nanamnya dari mana? Seperti itu. Nggak ada sankis ya, ada banyak yang lain. Kita punya jeruk-jeruk lokal gitu, seperti itu. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Nanti saya akan bertanya lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sobat Herbal.